Tak terasa kita sudah di akhir tahun, dan biasanya di akhir tahun ini yang dilakukan oleh banyak orang adalah mengevaluasi atas apa yang dia kerjakan sepanjang tahun. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang hari ini target atau goalnya tercapai, dan saya doakan semoga di tahun berikutnya bisa mencapai target atau goal yang lebih besar lagi. Bagaimana dengan bagi yang belum bisa mencapai target atau goal tahun ini? Saya rasa tidak perlu berkecil hati, karena selalu ada pelajaran yang bisa diambil untuk bisa ke depannya lakukan lebih baik lagi. Tapi sayangnya, banyak orang justru memasang target yang lebih besar di tahun berikutnya dengan harapan bisa terpicu tanpa mengevaluasi terhadap dirinya sendiri secara mendalam. Dan akhirnya target tersebut tidak tercapai hingga akhirnya frustasi dan enggan untuk membuat sebuah target atau goal lagi karena dirasa percuma. Buat target, buat goal, ujung-ujungnya nggak tercapai. Sejatinya, sebuah target atau goal itu didesain supaya kita punya arahan atau tujuan dalam hidup kita. Tapi sayangnya, satu hal yang dilewatkan oleh banyak orang adalah tidak pernah atau sedikit sekali meluangkan waktu untuk merenung dan berbicara dengan dirinya sendiri. Banyak orang menganggap bahwa merenung itu dianggap sebagai bentuk meratapi nasib, yang tentu saja dipandang sebagai satu hal yang negatif dan harus dihindari. Padahal menurut saya, merenung itu sebagai satu momen di mana kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri, berkaca dengan diri kita sendiri, atau yang disebut mawas diri, supaya kita bisa menemukan akar dari permasalahan apa yang membuat kita tidak mencapai target atau goal kita di tahun ini, sekaligus menemukan sebuah ide atau terobosan yang bisa dipakai untuk kita bisa capai hal itu di tahun berikutnya. Bill Gates dengan konsepnya Think Week, di mana beliau meluangkan waktu 2 minggu dalam setahun di tengah hutan seorang diri, yang ditujukan supaya Bill Gates bisa merenung sekaligus menemukan ide-ide yang visioner untuk masa depan. Dan hal ini membuktikan bahwa merenung adalah satu momen yang penting untuk Bill Gates dan orang-orang sukses lainnya. Saya belajar dari Tung Desem Waringin, seorang motivator dan pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Beliau membuat sebuah pertanyaan yang ditujukan untuk diri sendiri, yaitu yang pertama adalah, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Jadi di dalam perjalanan hidup kita itu pasti ada 1-2 momen yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Dan sekalipun kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, itu selalu ada hal positif yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Yang kedua adalah, apa yang saya pelajari dari kejadian ini? Yaitu setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu selalu ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Yang ketiga adalah, apa yang harus saya lakukan supaya di kemudian hari, 1, merasa lebih baik. Terkadang merasa lebih baik doang juga tidak cukup, karena sebagian orang melampiaskan dengan sesuatu yang negatif sehingga ada pertanyaan yang nomor 2, yaitu menjadi lebih baik. Tentu saja menjadi lebih baik harus lebih positif, lebih memberdayakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, supaya hidup banyak orang jadi lebih baik. Saya belajar dari kitab kehidupan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat, direstui oleh Tuhan. Saya menutup materi ini dengan sebuah analogi dari sebutir telur, yang dimana jika dipecahkan dari luar, maka telur tersebut hanya berujung pada menjadi telur mata sapi yang kita makan lalu habis. Sedangkan jika telur itu pecah dari dalam, maka lahirlah seekor anak ayam yang kemudian bertumbuh menjadi dewasa. Artinya, segala perubahan dan pertumbuhan itu berawal dari dalam diri kita, bukan dari luar diri kita.